kalau kita sebelum mau terima komuni ya, lebih baik kita berpuasa minimal 1 jam sebelum. Tapi kalau bisa berpuasa full day lebih bagus. Katanya, saya nggak tahu sih. Kenapa gitu? Tahu tanya Romo, kalau gua tahu ngapain gua tanya? Ya kan dipertegas kenapa gitu? Ya sebenarnya kan itu untuk mengatakan ya nggak ada jawaban yang pasti, nggak ada yang keharusan dalam konteks ini ya. Sebaiknya kata-kata yang dipakai sebaiknya mungkin atau bagaimana, tapi bukan keharusan juga. Tapi ada baiknya kalau yang berpuasa. Pertama satu, karena itu akan menunjukkan bahwa komuni itu sumber kehidupan, ya kan. Jadi tubuh Kristus itu menjadi makanan kehidupan kita yang kalau bisa jangan didahului oleh makanan-makanan yang lain, karena kita tahu bahwa kehidupan sendiri adalah hidup sendiri. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa itu bagian dari persiapan kita kan, persiapan bahwa kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk perayaan Ekaristi, termasuk juga mempersiapkan diri untuk menyambut komuni itu dengan baik mulai dari 1 jam sebelumnya atau minimalnya, itu kan menunjukkannya. Makanya sebaiknya memang seperti itu supaya menunjukkan ada nilai yang ingin kita perjuangkan, dan itu sangat-sangat fundamental. Tapi kadang saya kalau nggak makan itu bukan karena saya niat nggak mau makan, bukan saya niat mau puasa. Dan bilang kok saya udah nyentuh ranjang tuh malas keluar kamar. Sama. Jadi tuh saya bisa seharian saya bangun pagi sampai sore saya di kamar. Ya paling kalau ke toilet, minum. Tapi ntar makan saya baru malam. Kalau nggak ntar saya makan sore, terus ntar malam udah masuk kamar lagi. Dia belum ditongin Bu Megawati. Ayo Dek, jangan mager. Pada nggak tahu meme-nya ya? Ada tahu? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Sorry, cut. Tapi ngomong-ngomong soal doa rosario ya, itu boleh nggak sih sebenarnya kalau kita kayak lompatin gitu? Atau ada gini nih, saya pernah ketemu beberapa orang, mereka kayak punya, bukan peraturan sih, tapi mereka punya cara sendiri untuk berdoa rosario. Contoh, ada yang pernah bilang ke saya gini, mereka pagi satu peristiwa, siang udah satu peristiwa stop nih, siang 2 peristiwa, stop, ntar sore apa malam 2 peristiwa, jadi kayak dibagi-bagi gitu. Ada juga yang mereka berdoa itu nggak baca peristiwa, sebenarnya karena menurut saya gini, peristiwa itu kan bagian dari penghayatan kan, itu momen dimana itu kan peristiwa itu diceritakan kan, gimana kisahnya, ada peristiwa apa-apa, terus itu kan kalau kita nggak baca kayak seakan-akan nggak tahu ya, itu balik ke masing-masing itu. Kalau saya pribadi kadang saya nggak baca itu kayak merasa ada yang kurang gitu, tapi ada juga yang biasa aja, ada yang berdoa langsung ya udah Bapak kami aku percaya gitu-gitu Salam Maria gitu tanpa bacain peristiwanya. Itu gimana, boleh nggak sih sebenarnya Romo atau gimana? Gue kepikiran jadinya itu jati dirinya dia kali, jati dirinya membagi rosario itu. Enggak cuy, enggak, tapi kalau gue doa rosario gue selalu full, karena gue ngerasa kayak masa doa lu bagi-bagi sih, tapi kan itu, tapi ternyata setelah gue cerita dengan, bukan cerita, orang kita sharing lah. Ya, gue bercanda doang, gue nggak Ya, beneran. tapi emang bener sih. Ya. Maksudnya baru pertama juga aku ngedenger bahwa bisa dibagi seperti itu peristiwa ya. Nah, makanya gue juga pertama kali denger, gue kaget, bisa ya. Tapi emangnya bisa ya gitu, Ro? Ini kayak ke expert nih. Bingung. Apalagi lompat-lompat, biasanya nggak tahu lagi deh. Gue ngomong selesai dulu ngunyah. Ya, pertama-tama Kita itulah ya bagian dari pemahaman atau tentang katekesi katakanlah gitu ya kan. Pertama yang harus dipahami dulu, cara beribadat kita mungkin bukan cara beribadat ya, atau cara memandang model peribadatan dalam gereja Katolik itu terdiri dari 2 ya. Yang satu itu liturgi, yang satu itu devosi. Ya. Liturgi itu sifatnya baku, mutlak, tidak bisa diubah-ubah, misalnya gitu. Contohnya liturgi itu apa? Yaitu perayaan Ekaristi. Kan nggak ada yang bisa diubah diganti dalam perayaan Ekaristi kan. Contoh, kita nggak bisa mengubah lagu pembuka menjadi lagu penutup, nggak bisa. Tuhan kasihilah kaminya, kami nggak mau nanti Tuhan kasihilah kami itu sebelum dua pembuka, kami mau sebelum komuni aja, nggak bisa kan. Itu sudah runtuh semua kan.
habis ibadat sabda ya ibadat ekaristi nggak bisa dibalik. Kami mau ekaristi dulu lah baru bacaan, kan nggak bisa kan? Atau kami nanti pengennya supaya bapak kaminya di awal aja, nggak bisa. Itu sudah baku begitu gitu. Dan yang kedua contoh dari liturgi itu yaitu ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore yang ada di breviary itu. Kalau pernah melihat cara berdoanya para suster biarawati itu ada namanya breviary ya. Itu semua sudah bagus semua urut-urutannya. Nah yang kedua devosi itu sifatnya berbeda seperti liturgi. Kalau liturgi tadi mutlak sudah nggak bisa diubah-ubah, devosi ini lebih fleksibel dia. Mengapa? Karena dulu kalau kita lihat sejarahnya dulu ya, orang berliturgi itu menggunakan bahasa Latin. Oh iya benar. Ya. Benar. Aku Menggunakan dengar bahasa Latin, dari orang tapi tua. umat tidak semua tahu bahasa Latin. Yang tahu bahasa Latin ya orang yang tinggal di biara, para suster, biarawan, biarawati itu kan. Tapi semua dalam perayaan ekaristi semua dalam bahasa Latin. Karena apa? Takut belum seperti sekarang diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa gitu ya kan. Jadi bisa bayangkan Romo memimpin perayaan ekaristi dengan bahasa Latin, dua-duanya bahasa Latin, umat itu tidak ada yang terpelajar dan mengerti hanya begini amin doang begitu ya kan. Terus apa yang mereka pegang? Mereka cari nada akhir kalimat. Amin. Terus apa yang mereka pegang selama ini? Rosario sambil berdoa rosario begitu karena mereka nggak tahu bahasa Latin misalnya seperti itu ya kan. Oleh karena itu devosi berbeda dari bahasa liturgi. Devosi itu lebih pada penghayatan bagaimana saya bisa untuk mengutarakan niat saya kepada Tuhan selain berdoa tadi ekaristi dan juga ibadat yang tadi itu. Maka ada rosario, jalan salib, novena itu semua kan fleksibel. Jadi terkait tadi dikatakan itu bisa lompat-lompat mendoakannya, ada satu peristiwa dulu nanti jam segini sampai jam segini, peristiwa yang lain nanti jam segini sampai itu, memang sangat bisa. Karena poin yang ingin dituju ialah bagaimana saya itu bisa sampai kepada Tuhan itu melalui doa-doa ini. Katakanlah misalnya begini, jalan salib itu kan ada 14 peristiwa ya gitu ya kan? Iya, 14. Kalau misalnya saya sedang berduka begitu ya, katakanlah ada sesuatu yang melanda keluarga kami dan bla 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 bla. Nah, di antara 14 peristiwa ini, peristiwa Yesus dihukum mati itu yang paling mengesan bagi saya hari ini karena sesuai dengan konteks kehidupan saya. Jadi saya mau mendoakan jalan salib hanya menggunakan satu peristiwa aja. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Saya itu setiap hari hanya satu peristiwa. Jalan salib. Bisa. Iya. Hanya memilih salah satu jalan salib itu bisa. Karena ini kan bukan penghayatan semua orang. Saya secara pribadi, beda kalau perayaan ekaristi, saya maunya begini nggak bisa. Karena perayaan ekaristi kan selalu dalam kebersamaan gitu kan. Kalau yang secara kebersamaan nggak bisa, tapi kalau pribadi boleh. Ataupun dalam misalnya ya kita sedang berdoa rosario gitu ya, berdoa rosario satu lingkungan gitu ya, dan ketua lingkungannya mengatakan oke, karena lingkungan kita sedang mendapat anugerah luar biasa begini-gini, kita mendoakan peristiwa yang kayak gini aja bisa. Kita tuh jadi mikirnya tuh gara-gara kita mikir kalau dia pakai cara gitu kan, kita ngiranya mungkin dia nggak tahu cara doa yang sebenarnya tuh gimana gitu loh. Ternyata mungkin bisa aja jangan-jangan dia emang secara pribadi emang dia cara doanya begitu. Atau contoh yang paling sering ditanyakan itu kalau berdoa novena itu, Romo, kalau biasanya saya berjanji jam 2 pagi gitu ya kan. Tapi besok itu aduh saya capek sekali. Jadi lupa saya bangunnya itu, aduh ternyata mulai di jam 3. Apakah salah? Enggak. Kayak yang kita sebelumnya kan pernah ngomongin juga yang KKIK, ya kan? Iya benar. Jam segini. Iya, katanya bebas, gak usah terlalu patokin, yang penting di hari itu lo menyediakan waktu buat itu aja udah oke. Nggak ada, itu tidak mempengaruhi dikabulkan atau tidak. Itu kan mengapa berdoa novena itu harus 9 hari di jam yang sama. Memang baiknya seperti itu. Untuk apa? Untuk menunjukkan Tuhan, saya serius mendoakan ini. Saya mau menyiapkan 9 hari berturut-turut begini-gini. Kalau 9 hari berturut-turut di jam yang sama seperti yang direncanakan, puji Tuhan. Untuk menunjukkan keseriusan kita, kesungguhan hati kita, nggak main-main gitu loh kan. Selama 9 hari kita mengintensifkan yang sama begitu. Disiplin. Di situ itu mau ditunjukkan. Bukan pada nanti, aduh kamu sih nggak berdoa selama jam itu sama sekali. Kan nggak jahat guys, nggak begitu juga, dia tahu lah kalau lu capek juga
nggak disuruh kerja rodi kok. Iya, Tuhan juga bukan korporat yang jelekin KPI. Tapi tetap kan Tuhan melihat kedisiplinan kan. Apalah dayaku yang tidak disiplin ini Romo. Masih kurang lah disiplinnya. Yang kayak Ya, kalau sosok menurut lah. gua, kalau misalkan doa lu dikabulin itu lebih ke anugerah aja gitu. Iya. Ya, kalau enggak ya mungkin ada hal baik yang kita dapat tapi kita nggak nyadar. Karena kan Iya, tentang iya. perspektif sebenarnya. Iya. Kadang juga hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita ternyata itu adalah suatu kebaikan gitu. Buat di depannya sih. Iya. Iya. Yang kayak contoh pernah tiba-tiba Romo dikirim ke Vietnam. Di situ nggak tahu bahasa apa-apa. bener, Romo. linglung. You want Gimana tuh you want ceritanya? you want to eat Gimana? pork? Gimana ceritanya? Dumpling roll. Itu katanya gara-gara seseorang ini ya. Seseorang. Aduh, jangan bahaya. Ini Wah, ini jangan. orangnya legend Ya, ini. kita ngulik punya intel. Ini orangnya legend. Ya. Wow. Nih orang ini sempat sempat kurang serak lah sama Rope, terus akhirnya dia dijebak nih, dikirim ke Vietnam. Gimana tuh ceritanya tuh? Gak usah sebut merek lah, tapi kita tahu dia legend lah. Kalau kita Gue nggak tahu sih. Ntar aja, oke. Penasaran kan lu pada? Nah, ya udah, makanya Romo, jelasin, join Romo. kru ngulik. Banyak di sini gosip-gosip. Nah, lu pada nggak tahu. Kalau nggak tahu join. Bener. Join. Ya, gue nggak ikut drama jadi ya beginilah gue. Ntar off cam, tapi kan off cam ntar lu bisa tahu. Iya tenang lah, maksudnya Nah. gue nggak terlalu tahu. Oke, Romo silakan. Langsung ditembak gini nanti gua. Aduh, mikir dulu nih. Jangan begini lagi. Aduh, di-cut gak ya kalau yang salah? Mikir Ya, dulu. memang namanya Intel ya seperti Roh Kudus ya. Bener. Tidak tahu datangnya dari mana, tidak tahu datangnya kemana, lalu tiba-tiba muncul seperti itu. Ya, pas waktu ke Vietnam itu memang ya itu ya yang tadi yang dikatakan Brenda itu. Kita nggak tahu apakah sisi yang tidak baik yang kita alami itu merupakan selalu akan menjadi seperti itu, menyakitkan, menyedihkan, atau itu hanya merupakan sesuatu jalan awal, tapi Tuhan kemudian nanti menunjukkan sesuatu yang lebih indah kemudian di situ itu. Nah, dari itu pengalaman memang ya di pas waktu saya berangkat ke Vietnam itu sangat bergulatan lah ya. Pergulatan yang pertama itu karena di sana orangnya nggak berbahasa Inggris misalnya. Bukan negara berbahasa Inggris seperti Filipina, Malaysia, Singapura ataupun India, Australia atau bagaimana. Vietnam itu mirip seperti Indonesia. Tapi Mirip dalam hal ini. ya. Enggan berbahasa Inggris. Bahasa daerah mereka, bahasa lokal mereka itu kuat sekali gitu ya. Tang Mirip seperti Cepat kan? seperti Thailand begitu, tapi dialeknya yang agak mungkin berbeda gitu. Enggak, Thailand Sawadika, Vietnam tuh kayak lebih cepat. Teman-teman. Nih. Cincau ya. Cincang. Ciao. Misalnya seperti itu. Saya yang pertama-tama datang ke sana itu kan bukan seperti bahasa orang dialek Melayu, seperti bahasa kita, bahasa misalnya kalau kita ke Malaysia kan masih bisa ngerti gitu ya kan, walaupun dialek mereka itu khas gitu ya, dialeknya upin-ipin gitu ya kan, tapi kita ngerti kan kata-katanya kan. Habis bercanda upin-ipin terus ternyata tolong. Bisik tahu. Galuh di sini. Di Galuh. Ya seperti itu kan, ngerti kita kan. Iya. Kita ngomong apa? Singapura juga ngomong Melayu gitu ya kan. Iya. Tapi kalau ngomong ke orang mereka juga langsung 180 derajat kata-katanya berbeda. Kalau mungkin Romo ngomong ponudel mereka ngerti. Ponudel. Jadi bisa bayangkan saya tidak memiliki latar belakang bahasa mereka, bahasa Viet. Mereka juga tidak sepenuhnya mengerti bahasa Inggris. Bahasa apa yang kita pakai jadinya? Itu bahasa sama-sama ngerti gitu ya. Kamu mengerti, saya tidak mengerti atau bagaimana? Kamu mengerti bahwa saya tidak mengerti kamu begitu ya itu. Kok jadi ingat kasus di rumah sakit jiwa ya? Aku tahu apa yang kamu akan katakan karena aku tahu semua yang kamu tahu. Maaf Romo. Jadi prinsipnya itu jadi prinsip ini, prinsip salah paham. Iya, benar. Saya paham kalau kamu salah. Nah, jadi pertama-tama yang menjadi pergulatan saya di situ bahasa ya, bahasa.
hari-hari pertama di sana seperti panjang sekali gitu. Mereka ngomong apa juga bisa bayangkan, tiba-tiba kamu diterjunkan di situ, beribadat pakai bahasa Viet, misa pakai bahasa Viet, lalu ngobrol sehari-hari bahasa Viet, semua bahasa Viet. Dan saya, latar belakang saya sebelum berangkat ke Vietnam itu hanya mengcopy, mendownload beberapa literatur di YouTube bahasa Vietnam, bagaimana membaca ini, hanya pengenalan doang. Tapi ketika diterjunkan di situ itu langsung juga pengucapannya, juga fonetiknya juga berbeda, mirip seperti Mandarin gitu kan. Mandarin cuma bentuknya dia dalam bentuk huruf Latin dengan fonetik macam-macam begini, kadang-kadang begini, kadang-kadang begini, kadang-kadang begini, kadang-kadang begini. Nah, itu membuat saya saat waktu itu, aduh, saya pengen pulang ke Indonesia. Tapi orang rektor di sana juga, saya tinggal 2 bulan di seminari. Itu. Nah, mereka juga bergulat bahasa Inggris itu. Lalu biasanya kan kalau ada komunitas internasional begitu, ada misa pakai bahasa Inggris supaya menyamakan begitu kan. Itu enggak. Selama 2 bulan saya di situ enggak ada misa bahasa Inggris. Baru mereka melihat itu saya, aduh kok perjuangan sekali bahasa Vietnam begitu ya kan. Akhirnya saya diusulkan bahasa Vietnam. Nah, dari kota Lai Thieu ke kota Saigon itu sekitar 45 menit begitu. Jadi belajar bahasa Viet di sana bersama dengan, kalau saya nggak salah itu ada 2 suster dari Taiwan, ada Komponian, pastor Komponian dari Italia. Nah, ada berenam kami dulu belajar bahasa Viet itu 2 bulan. Bayangin coba 2 bulan belajar bahasa Viet dapat apa sih Pak? Tapi karena di rumah itu semua orang Vietnam ngomong bahasa mereka, mau nggak mau kita ngomong begitu. Tapi kadang-kadang salah mengerti karena ya itu ya, bahasa Vietnam itu ya cuma 3 huruf begitu ya, salah menekan, salah arti begitu kan. Language barrier-nya susah sih. Kayak Mandarin jatuhnya, Thailand juga. Bilang kita kan ma begitu kan, ma dipikirnya itu ibu. Oh, bukan yang ma itu gitu ya. Hantu. Ada guratannya. Kan ma itu kan beda semua artinya kan. Ya, kalau mau dikatakan itu saya mau ingin ibu saya, tapi sekarang saya menggunakan kata ma itu berbeda, saya ingin hantu bisa jadi. Mama gitu. Nah, itu persoalan bahasa. Kemudian bukan dari perspektif saya doang gitu ya kan. Setelah saya belajar bahasa Viet, ternyata mereka juga puji Tuhan, nggak mungkin cuma Petrus yang yang menderita. Kami juga menderita, pengen belajar bahasa Inggris lah, pengen bisa bahasa Inggris lah, misalnya gitu kan. Akhirnya dalam satu rapat komunitas, Pastor Rektor mengatakan, hari Rabu setiap minggu kita akan membuat English Day. Nah, English Day, bisa bayangkan, yang belum pernah ada akhirnya mulai diadakan baru. Hari Rabu itu menjadi English Day. Lalu Pastor Rektornya datang kepada saya. Mereka ngomongnya kan nggak jelas ya. Kalau ngomong tentang nama-nama kita itu mereka susah gitu loh. Bilang Petrus begitu, Petrus. Tidak bisa ngomong-ngomong tentang itu. Kalau mereka ngomong school pun nggak bisa. School pasti ngomong school. I go to school. Lidahnya kebiasaan pengen. Karena ini ya, lidah itu memang sudah lengket dengan bahasa setempat, bahasa lokal itu. Coba kalau ngomong sama orang-orang Vietnam, coba lihat, pasti lidah mereka tuh nggak bisa ngomong double L nggak bisa, pasti jadi N. Jepang juga sama, ada satu hurufnya yang dia susah ejain, gue lupa deh apa. Lalu mereka, Pastor Rektornya kan datang, Petrus, kamu koreksi saya ya untuk bacaan Injil dan mimpin misa. Jadi bisa bayangkan dalam perayaan Ekaristi malam sebelum misa, saya harus ketemu kamarnya Romo Rektor untuk mendengar dia ngomong bahasa Inggris. Mulai dari The Lord be with you, and then lalu Father, Son, Holy Spirit, Amin, sampai mulai dari awal sampai akhir saya harus mendengarkan dia ngomong. Bayangin coba. Jadi ya aduh, ini gara-gara saya tuh mereka jadi menderita. Ya, aku punya ide sih. Gak mau pakai Google Translate aja, terus udah dimainin suaranya. Tunggu dulu, tahun berapa dulu itu? 2018. Ada. Nah, ini emang ide konyol gua aja. Pakai Google Translate disambung. Tuh, udah. Tapi gara-gara bahasa Inggris mereka pakai. Jadi cara membaca bahasa Inggris itu sesuai dengan dialek mereka. Kan ada itu bahasa Inggris yang tidak ada fonetiknya, ada yang datar, flat begitu kan. Jadi mereka membacanya bahasa Inggris ya flat semua gitu. The Lord be with you and with your spirit. Begitu.
Our Father who art in heaven, hallowed be your name, thy kingdom come, thy will be done. Jadi seperti membaca mantra begitu loh. Karena kan flat kan, karena kan lidah mereka itu sudah terikat dengan bahasa lokal. Jadi flat banyak, nggak ada dia begini. Kita kan karena bahasa kita bahasa yang sudah fleksibel gitu kan. Otomatis kita mengatakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sudah langsung ada intonasi yang terkait di situ. Tapi bagi mereka kan nggak bisa. Coba deh perhatikan bahasa-bahasa Indochina, Thailand, Kambodia, Laos, Vietnam juga sama. Coba hilangkan fonetik mereka, itu bingung mereka membaca. Jadi itu membuat mereka tidak mudah belajar bahasa Inggris. Tapi yang kedua yang menarik bagi saya itu, karena mereka juga nggak pernah menggunakan bahasa Inggris itu, makan sarapan begitu ya, makan siang atau makan malam di dinding apa namanya ruang makan itu dibuat tulisan apa namanya doa Bapa kami itu dalam bahasa Inggris, Our Father in Heaven gitu kan. Karena mereka sama sekali nggak bisa berdoa bahasa Inggris. Yang penting in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, amen gitu kan. Our Father who art in heaven. Semua membaca Our Father itu, nggak ada doa yang lain itu. Doa penutup juga Our Father. Nanti siang juga makan Our Father lagi. Malam juga Our Father. Jadi bisa bayangkan selama sepanjang hari Rabu itu doa kita Our Father terus. Terus kalau misalnya hari raya gimana, Romo? Hari raya pakai bahasa Viet semua. Semua, cuma hari Rabu doang. Itu gimana umatnya bisa ngingat hari raya ya? Bayangkan aja mereka nggak bisa bahasa Inggris terus harus nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Justru itu ya. Saya di seminar di Saigon itu cuma 2 bulan. Baru setelah 2 bulan karena sudah belajar bahasa Viet itu selama kurang lebih bersama dengan mereka gitu, akhirnya saya dikirim ke stasi yang lain yang lebih parah lagi. Di kota aja bahasa Inggrisnya masih belepotan, apalagi di desa. Ya, desa selain menjadi saya. Desa lebih kental. Tapi katanya selama di seminari, bukan di Vietnam sana ya, di sini pas awal di seminar, katanya Romo sempat ada apa ya kayak perang batin lah, karena permasalahan 1-2 hal, sempat mau keluar tapi mama suruh masuk, mau keluar mama suruh masuk, mau keluar mama suruh masuk. Kayak ada yang relate nih, besar ya. Nah, terus sempat juga akhirnya Romo kayak apa ya minta satu penglihatan, akhirnya dikasih lihat. Itu gimana tuh? Iya, Penglihatan. ya, sehingga akhirnya terpanggil. Kayak Romo ngomong, Tuhan kalau gini gitu kan, kayak apa sih? Perjanjian gitu ya. Iya, katanya Romo sempat pernah apa ya kayak ditunjukkan almarhum. Oh, itu beda itu. Ayah gitu. Terus saudara juga. Wow. Nah, itu gimana, itu kan sebenarnya itu juga udah tanda-tanda kehilangan jati diri itu. Maksudnya iya dong kayak ya mulai goyah nih. Jati dirinya bukan ke Katolik tapi lebih ke jati diri ke panggilan kan, gitu kayak Iya sih. keluar masuk gitu. Akhirnya kan mama tetap suruh masuk, masuk malah dijebak sama Romo. Iya, katakanlah itu merupakan satu pengalaman ya. Memang pas waktu hari H kita mengalami itu, kita merasa bahwa seperti surga tidak ada gitu ya kan. Iya. Seperti neraka, aku lebih dari 24 kali 7 begitu. Tapi itu yang aku bilang tadi. Memang pas waktu kita sedang dalam berduka cita, susah rasanya menggerakkan mulut kita untuk tersenyum. Begitu kan? Iya. Tapi bukan berarti bahwa itu akan berlangsung selama-lamanya. Kesabaran itu di sini saya bisa memahami bahwa kesabaran itu memang sesuatu yang harus dimiliki setiap orang gitu ya, untuk mengatakan bahwa semua itu relatif, betul memang adanya. Yang membuat saya bertahan dari pengalaman yang tidak menyenangkan itu ialah orang lain, umat yang justru membuat saya merasa bahwa panggilan saya itu lebih berharga dari segala pengalaman yang tidak menyenangkan itu. Memang saya sudah memutuskan waktu itu ya sebaiknya memang saya harus menyudahkan panggilan saya karena memang pengalaman itu sungguh-sungguh menyedihkan. Tapi satu sisi waktu itu lewat Facebook Messenger, ada juga lewat WhatsApp, waktu itu udah pegang HP gitu. Umat berganti-ganti menelpon saya, menanyakan kabar begini, lalu mengatakan, aduh nanti jangan lupa kembali ke Indonesia, dan itu meneguhkan panggilan saya. Nah selain itu pula dari keluarga saya juga meneguhkan panggilan itu juga ya. Nah singkat kata,
yang membuat saya melanjutkan panggilan bukan lagi pertama-tama atas saya suka tidak suka. Saya baru diarahkan kepada bahwa panggilan imamat itu, panggilan menjadi seorang biarawan itu bukan pertama-tama saya memutuskan lagi. Memang saya menjawab ya awalnya, tapi kalau saya nggak senang saya tinggalkan. Bukan itu lagi pertimbangannya. Pertimbangannya menjadi lebih kompleks dan makin lebih banyak. Bahwa saya sudah berjalan sampai 7 tahun, 8 tahun, tiba-tiba langsung putus, itu pertimbangan juga. Yang lebih membuat saya waktu itu berjuang ialah, oke, saya tidak mengalami kenyamanan, ketidakpuasan di zaman sekarang ini. Tapi kalau saya mengorbankan diri saya untuk orang lain, apakah itu tidak bernilai? Gitu kan? Bahwa itu menunjukkan bahwa panggilan saya itu memang bukan untuk mencari kenyamanan pertama-tama, tapi kalau ini nanti berguna untuk orang lain, berguna untuk yang lain, bukankah itu yang dibuat Tuhan Yesus juga gitu kan? Dia mau menyelipkan dirinya untuk orang lain supaya selamat gitu kan? Katakanlah seperti itu. Mau dikatakan panggilan itu bernilai atau tidak mulai diukur dari seberapa banyak yang dikorbankan. Pengorbanan apa yang kita buat untuk panggilan saya, dan ketika itu yang muncul baru saya bisa menjawab, berarti panggilan saya ini memang sungguh-sungguh bernilai. Saya mau mengorbankan semua, termasuk ego saya, itu yang paling besar ya. Mengorbankan ego itu yang yang paling tidak mudah. Katakanlah tidak mungkin juga kita mengatakan itu saya yang salah, tapi cenderung mengatakan orang lain yang salah begitu itu. Nah, di saat itulah kemudian saya bisa menemukan sesuatu yang indah di Vietnam. Ketika saya melihat bahwa ada perjumpaan yang sungguh-sungguh meneguhkan saya. Katakan, saya nggak mengerti bahasa Vietnam, saya bertemu dengan orang-orang itu, tapi ketika mereka menyebut saya Chao Thai, misalnya seperti itu gitu ya kan, dia menghormati saya walaupun dia tidak mengerti bahasa saya dan saya tidak mengerti bahasa mereka, tapi ada bahasa batin yang tidak sampai dengan linguistic way kan, sesuatu, tapi kita bisa kontak batin seperti itu. Itu yang membuat kita, waduh, ternyata menjadi biarawan itu sungguh-sungguh membahagiakan ya. Membahagiakan ketika kita datang, tiba-tiba mereka mengatakan terima kasih telah mengunjungi kami, terima kasih telah memberi kami ini, terima kasih telah mendukung kami, itu bernilai. Nah, itu yang membuat saya kemudian mau memutuskan, oke, saya lanjut. Baru saya menuliskan surat untuk menerima kau kekal. Kalau dikatakan saya suka tidak suka, jelas saya mengatakan saya akan mengundurkan diri. Tapi kalau mulai berangkat dari titik tolak bahwa untuk menjadi seorang biarawan ada banyak yang harus saya korbankan. Mulai saya telisik flashback ke belakang itu, mulai dari 2004 sampai 2018 udah banyak pengorbanan yang saya buat itu. Baru bisa bernyala dengan itu semua. Itu yang dari pengalaman saya. Kemudian tentang melihat hantu, kan itu kan melihat hantu ya. Itu memang bukan sesuatu ini ya. Itu pengalaman saya yang justru meneguhkan dalam satu pengalaman penglihatan, katakanlah penglihatan rohani. Lagi-lagi itu didasarkan dari pengalaman yang tidak nyaman, ditinggal oleh orang yang kita kasihi, orang tua, adik begitu itu ya. Di saat itu kan kita melihat rosario ataupun 2 Salmo Maria itu sungguh bergema gitu kan, karena ini sungguh-sungguh begitu saya alami. Bahwa saya berdoa, Tuhan semoga Engkau begini. Itu sungguh-sungguh nyata. Kenapa? Karena di depan kita ada orang meninggal dan itu keluarga kita sendiri. Nah di situ itulah kemudian saya berdoa jam 11 malam. Seandainya saya bisa diyakinkan dalam pengalaman rohani itu, bisa melihat mereka bahwa mereka tetap mengalami kehidupan, saya akan mengucapkan terima kasih sekali. Sambil berdoa waktu itu, berdoa rosario sampai sampai subuh waktu itu. Pengalaman itu yang semakin meneguhkan bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh hadir ya kan. Pengalaman itu, dan juga dari pengalaman saya di di Jelamber kah atau di Grand Haven, saya punya pengalaman seperti itu. Bukan pengalaman yang Tuhan saya mau ini, tidak. Yang saya bayangkan pas waktu itu ialah ngobrol santai sebenarnya. Seandainya saya bisa melihat orang yang saya doakan ini, yang dalam peti ini, mungkin kata-kata itu lebih bermakna. Itu poinnya dulu waktu itu. Konon katanya kalau cowok-cowok di talk malam sampai subuh itu dapat banget. Katakanlah poinnya ialah, poinnya begini. Kalau saya melihat pribadi ini gitu ya kan, saya berdoa menggunakan kata-kata yang intens yang mendoakan dia. Kalau saya lihat orangnya, kata-kata itu sungguh-sungguh lebih bermakna kan.
seandainya kamu hanya ditulis dalam sebuah kata, orangnya bagaimana, modelnya bagaimana, itu yang saya bayangkan waktu itu dulu. Dengan intensi arwah segala macam, apalagi pas waktu mendoakan misa Requiem begitu. Ketika kita bisa melihat pribadi yang hadir itu, yang kita doakan itu sungguh-sungguh hadir, wujudnya menjadi sesuatu yang yang berharga, yang berbeda dari apa yang terbaring di depan kita, itu akan meneguhkan panggilanmu, meneguhkan bahwa doa yang saya sampaikan itu ada kata-kata yang sungguh-sungguh terjadi. Jadi kalau kamu berdoa hanya membaca kata-kata itu kan ada kalanya kata-kata itu tidak bermakna. Tapi ketika kamu melihat situasi orang yang kamu doakan itu persis berdiri di situ dan dia mengatakan terima kasih, kamu akan bergetar membaca. Mau thank you lagi buat Pempek Happy 08 nya udah ngasih makanannya enak. Aku sambil makan tadi. Mantap. Kalau gitu apa? Ini nih, balik lagi ke topik ya Romo. Iya ya. Banyak banget orang Katolik yang nggak tahu kapan sih momen sakralnya umat Katolik, hari rayanya gitu. Dan kenapa kita harus mengikuti perayaan itu, dan apakah dengan kita mengambil ikut andil dalam perayaan itu tuh bisa menyelamatkan hidup kita gitu. Life or death ya kesannya ya, gue serem banget. Karena dalam pikiranku sakramen Ekaristi doang yang sakral. Iya. Selebihnya enggak. Sama paling kayak hari raya cuma Natal Paskah. Natal Paskah. Iya. Sebenarnya ya konsep tentang sakral, kesucian begitu ya. Kita awali dari Gereja Katolik menggambarkan itu secara simbolik ya. Karena sakral itu kan sangat rohani ya. Suci itu kan rohani ya kan. Kalau disuruh menggambarkan rohani itu deskripsinya tidak akan mudah. Oleh karena itu Gereja Katolik menggambarkannya secara simbolik dan liturgis. Simbolik dan liturgis seperti yang tadi katakan, misalnya hari raya utama Gereja Kristiani katakanlah ya, Natal dan Paskah misalnya gitu. Itu merupakan dua perayaan yang sungguh-sungguh menggambarkan inti ajaran Kristiani. Natal itu kelahirannya Tuhan Yesus sebagai juru selamat penebus kita, dan Paskah itu kebangkitannya mengalahkan kematian sebagai jalan kita untuk menunjukkan bahwa Allah sungguh-sungguh juru selamat. Itu dulu. Itu kan secara liturgis mau mengatakan kepada kita bahwa keselamatan kita hanya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus lewat dua perayaan itu, bahwa dia mau menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, dan kemudian dia nanti meninggalkan dunia ini dengan cara mengorbankan diri untuk keselamatan kita. Katakanlah itu poinnya dulu. Tapi apakah itu yang menyelamatkan kita pertama-tama? Saya rasa itu masih jauh sekali. Ada yang paling dekat bagi kita tentang definisi keselamatan dari Tuhan Yesus. Keselamatan atau kita memperoleh keselamatan itu ialah ketika kamu yakin bahwa kamu bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak harus menunggu Natal dan Paskah. Setiap hari, setiap orang Kristiani harus merasa selamat. Dari mana dia tahu bahwa dia selamat? Ketika dia berpikir tentang Tuhan, berbicara tentang Tuhan dan merasa tentang Tuhan. Memang sangat abstrak gitu ya. Apalagi untuk kids zaman now sekarang ngomong tentang Tuhan, berpikir tentang Tuhan, bla bla bla. Apa itu sama seperti pelajaran IPA, IPS dan segala macam itu. Tapi yang pasti saya katakan, yang membuat kita selamat bukan perbuatan baik kita. Ini harus diingat. Yang membuat kita selamat itu bukan doa-doa kita, bukan. Yang membuat kita selamat ialah ketika kamu sungguh sangat yakin bahwa ada Tuhan Yesus dalam dirimu. Dan karena ada Tuhan Yesus dalam dirimu, kamu akan menjadi orang yang baik dan benar. Kata-katamu menjadi kata-kata yang terpelihara, pikiranmu menjadi pikiran yang terpelihara, dan kesucianmu akan kau jaga. Itu yang terjadi. Yang membuat kita selamat apa? Yaitu ketika kamu merasa bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kamu. Contoh begitu. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal bersama dengan aku dan aku dalam dia. Kata-kata ini merupakan pengingat bagi kita bahwa keselamatan itu merupakan kesatuan dengan Tuhan Yesus. Itu yang saya katakan tadi pas waktu di awal tadi, menyambut komuni itu merupakan momen yang paling sakral dalam kehidupan seorang Katolik. Di mana dia, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus tadi, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Itu hanya mungkin terjadi ketika saya menyantap tubuhnya. Nah, hal yang paling bisa membuat nyata itu pengalaman yang di Emmaus itu. Ketika mereka bersama dengan Tuhan Yesus, mereka tidak melihat Tuhan Yesus bersama mereka. Tapi ketika mereka masuk ke rumah dan Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, lalu mereka makan roti itu, lalu mata mereka terbuka bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Tapi Yesus kemana?
Yesus sudah menghilang. Kemana Yesus menghilang? Ke dalam tubuh mereka, dalam roti yang telah dipecah-pecahkan itu. Terimalah dan makanlah. Ini memang secara simbolik, lagi-lagi simbolik ya. Iya. Kalau dikatakan tentang ajaran Kristen itu sebagai sesuatu yang bisa dideskripsikan secara lugas, tidak bisa. Tapi ketika dijelaskan secara dasar-dasar Alkitabiah dan juga dalam peristiwa sakramen atau liturgis, baru kita menyambung. Aku mikir kalau misalnya kita kan ngerti ya yang Katolik, kalau yang bukan, wah kanibalisme nih, tubuh dan darah. Nah, itulah ya konsep keselamatan dalam ajaran-ajaran agama itu kan tidak selalu sama ya kan, khas gitu ya kan, khas. Dalam Muslim begini modelnya, Buddhisme begini modelnya, Hinduisme modelnya begini, dan Kristiani begini modelnya. Khas. Tanpa harus mengatakan yang sana kurang ini, yang sini kurang manis, yang sana kelebihan, yang sana kekurangan. Itu tidak fair untuk masing-masing dari kita mengatakan seperti itu. Katakanlah khas masing-masing. Selera masing-masing juga sih, dan mereka lebih nyaman di mana kan kita nggak bisa komen. Iya. Itu makanya ngomong tentang sakral. Momen sakral ialah ketika kamu yakin bahwa dalam dirimu ada Yesus, itu yang membuatmu selamat. Itu yang membuatmu tidak kena jampi-jampi, itu yang membuatmu tidak bisa kena dukun, itu yang membuatmu tidak bisa macam-macam segala macam ketika kamu merasa bahwa ada Yesus di dalam, bukan cuma ya. Bukan cuma bukan baju ya, Jesus inside. Iya. Cuma kata-kata itu, tapi real. Enggak literal, tapi real. Bener. Pantes ya orang Kristiani itu jarang yang kesurupan. Kenapa kesurupannya kamu nggak yakin dong? Karena kan Kristus tuh, Yesus udah dalam tubuh kita. Dia melindungi kita dari roh-roh jahat. Aduh. Kalau Gue nggak setuju, tapi gue pernah lihat. kan gue ngomong kebanyakan, tapi kan gue ngomong jarang lihat. Jarang lihat rata-rata tuh. Nggak, soalnya gue waktu itu teramu ada yang Nggak, justru itu karena kita nggak bisa dirasuki oleh roh-roh lain, iblis yang masuk itu yang bisa. Denun. Kita Wait, kok jadi ngomongin ini kita sih? nonton Denun ajak Romo, Makanya, jangan. diberkati nggak sih? Nonton Denun ajak Romo kan? Iya. Anggap aja ada Romo, ini tamengnya kita lah. Oh ya, tameng. Jangan masuk ya. Sepanjang Ada cross. Sepanjang film dia doa, kita nonton aja. Bener. Ya aman. Cuma memang poinnya di situ ya. Ketika kita meyakini bahwa itu ya, saya nggak percaya orang kesurupan. Saya juga. Nah, itu tuh. Apalagi orang Kristiani kesurupan, sebagai saya itu terlalu cepat kita mengatakan itu. Kalau mau tiba-tiba ngomong bahasa roh sama nggak? Saya percaya nggak percaya sih. Beda Tapi ya. yang pasti poinnya yang saya pengen supaya umat Katolik harus memiliki ya keyakinan dalam dirinya. Kadang-kadang dia merasa bahwa kekuatan yang lain bisa masuk dalam dirinya, itu kan ketakutan ya. Ingat aja pengalamannya Petrus yang awalnya dia bisa berjalan di atas air, tapi kemudian dia kenapa tenggelam? Karena dia takut. Nggak yakin. Padahal awalnya dia bisa berjalan. Kan Tuhan Yesus, ini aku. Kalau begitu Tuhan suruh aku berjalan ke hadapannya. Berjalanlah Petrus. Kemudian Petrus berjalan di atas air. Awalnya kan dia berjalan kan. Tapi ketika dia merasa bahwa angin kencang, badai begini-begini, nah itu yang membuat dia Petrus tenggelam. Sama juga kalau kamu percaya dengan orang-orang kerasukan itu. Saya tidak mengatakan bahwa itu kerasukan, atau dengan mengatakan bahwa orang lain bisa kerasukan ketika dia merasa bahwa ada yang bisa masuk dalam diri dia. Kenapa saya nggak bisa kerasukan setan? Kenapa romo-romo yang lain nggak bisa kerasukan setan? Katakanlah, tidak saya mengatakan 100%, tapi mengatakan bahwa ketika kamu yakin bahwa kamu ada sesuatu tameng yang lebih kuat daripada segala sesuatu. Ya. Boom. Drop mic. Mic drop. Mic drop. Oke lah. Oke lah kalau gitu. Intinya yakin, believe in yourself. Not in yourself. Believe in him dong. Lu Oh iya, believe in believe. yourself. Believe in yourself sama himself apa? From him ya. Yesus Kristus. Aduh, kok gue jadi belebet sih, bahasa Inggrisnya jelek banget. Tapi yang penting intinya percaya sama Tuhan. Dan kalau mau Dan jangan hanya percaya, hidup dalam itu. hidup, Imani. Itu yang membuat identitasmu tuh seperti yang tadi itu ya. Yang membuat identitasmu tuh menyala atau hilang kamu. Kita tahu semua dengan konsep bahwa nanti Tuhan Yesus menyelamatkan saya, tapi perilaku kita suka gonta-ganti begitu. Bagaimana kamu bisa menghidupi imanmu itu kan begitu kan? Prosesnya kan gitu. Tapi ketika kamu tahu bahwa teorinya begini, konsepnya begini,
Dan saya mempraktekkan itu baru orang Katolik. Itu yang membuat dia tidak mudah untuk ganti-ganti yang lain, itu membuat identitasnya menjadi semakin nyala. Karena yakinlah bahwa gereja Katolik sudah berusia 2000 tahun. Jangan pikirkan ini sebagai ajaran yang keliru hanya gara-gara kamu nggak nyaman dengan begini. Tapi pikirkan coba lebih dalam daripada sekedar hahaha segala macam. Tapi ada sesuatu makna yang harus kamu cari supaya identitas semakin jelas. Amin. Amin. Oke. Bagi ini penonton yang lagi nonton atau mungkin nonton pasti lah, nggak mungkin nggak nonton ya. Mungkin nggak nonton. Iya, oke. Apalagi Romo Petrus jadwalnya susah, booming ini langsung. Mungkin bisa berikan kritik saran buat kita, sama mungkin bisa ceritain pengalaman kalian mengenai jati diri. Mungkin kita bisa bantu, atau mungkin Romo Petrus bisa datang ke Romo Petrus juga, nanya-nanya. Konsultasi ada di pastoran setiap hari apa aja, Romo? Oh, saya nggak bisa mengatakan. Oh, nggak bisa mengatakan. Apa? Buktikan jadwal beliau susah. Ya. Ini kita bisa ngundang ke sini aja udah suatu mukjizat. Oh. Tapi dia bisa ditanya. Berkat untuk kita semua di sini. Iya, sama terima kasih lagi buat Pempek Happy 08 atas makanannya, enak sekali. Terus. Semoga bisa kerjasama lagi nanti. Sering-sering kalau perlu. Iya, dan jangan lupa komen, like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya, guys. Terakhir nih, sebuah closing. Romo ngomong dong bahasa Vietnam. Iya. Romo silakan. Saya tuh udah lama di sini udah lupa bahasa Vietnam banyak Apa sekali. kek ngomong apa kek? Ngomong Paling cuma gawean. ngomong apa namanya. Apa buat closing apa iya. deh? Oh. Ayo Romo. Cuma cap cacing conghan. Angpao nalai. Itu Cina ya. Nggak ngomong persiapan sih dari awal. Vietnam. Kan kita di sini full of surprises. Oh. Romo aja kaget Iya. kita info dari mana kan? Intel. Romo, Intel. Ya. Intel Core. Oh. Cukup kak anh chị em rekamannya itu aja deh. Oke, thank you guys. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Yoi. Oke, thank you. Dadah.